Saya tentang mix mix method, jadi rancangannya yang pertama itu kuantitatif yang guna untuk yang kualitatifnya adalah rancangannya menggunakan grounded teori berdasarkan saran dari Profesor Wahyudin. Ini tulisan beliau, jadi beliau sudah menuliskan tentang grounded teori di sini secara jelas, ada 32 halaman. Jadi grounded teori itu katanya adalah untuk menemukan teori baru gitu. Jadi kita diharapkan dapat menentukan konjektur-konjektur baru seperti itu. Jadi saya menggunakan bantuan software Atlas karena kalau manual itu datanya sangat banyak sekali, akan sangat kesulitan untuk menganalisisnya. Jadi dengan bantuan Atlas nanti bisa dibantu untuk memanage data-data kualitatif seperti itu. Nah, yang pertama adalah penelitian kuantitatifnya, yaitu menggunakan software WinStep. Alhamdulillah Ibu dapat yang apa? Yang lisensi, udah ada lisensinya karena waktu itu UPI menyediakan lisensi gratis untuk WinStep. Untuk beberapa waktu itu ada disediakan seperti itu, jadi tinggal daftar, kemudian diberikan lisensinya untuk WinStep. Nah, yang gratisnya itu disebut mini step seperti itu. Ibu berikan sedikit ulasannya, yang ahlinya ada Bu Fitri dan Bu Elah di sini, ahli statistik. Ibu hanya mencari dari webnya aja. Nah, WinStep itu katanya adalah software analisis model RAS. Ya, kenapa disebut model RAS? Karena penemu pertamanya adalah Rush pada tahun 1960-an seperti itu. Nah, model RAS atau item response theory yang terkenalnya ini. Kemudian untuk pengukuran RAS, untuk mengukur orang dan item. Itemnya itu bisa soal, bisa skala sikap, dan yang lainnya. Nah, ini menggunakan Windows, jadi belum ada untuk yang Apple kayak gitu. Jadi untuk Windows sementara ini. Nah, kapasitas datanya itu berapa? Yaitu 60.000 item dan 10.000 partisipan. Jadi kita bisa memasukkan ke atas 60.000 soal dan 10.000 partisipan seperti itu. Kemudian yang sekarang yang hasil tes SPMB yang masuk universitas itu juga menggunakan analisis ini ya, sekarang menggunakan analisis model RAS yang saya baca di berita seperti itu. Nah, WinStep ini versi free-nya adalah mini step. Nah, ini mini step itu dia hanya bisa untuk 75 partisipan. Jadi kalau lebih dari 75 itu enggak, data masuk semuanya, tapi yang keluar analisisnya hanya untuk 75 partisipan. Dan itemnya itu cuma 25 item. Jadi kalau masukin soalnya hanya maksimal 25 soal, kemudian partisipannya hanya 75, seperti itu. Nah, yang saya baca ini dari artikelnya Wright and Master, model RAS itu merupakan analisis skala penilaian menggunakan filosofi pengukuran yang berakar pada filosofi pengukuran George RAS yang lahir dalam karya rintisannya yaitu David Andrich dengan analisis skala penilaian dan ditulis dalam disertasi doktor ya. Jadi penulisan pertamanya itu ditulis dalam disertasi doktornya, sama kayak ini ya, kayak level berpikir geometri Van Hill itu juga dari disertasi Dr. Van Hill beserta istrinya yaitu Dina Van Hill. Tapi ini tahun 82, tapi ada tulisan tentang rasnya itu di tahun 60-an. Seperti itu. Nah, pada tahun 2000 awal banyak artikel yang sudah menuliskan tentang analisis menggunakan model RAS, tapi masih manual menggunakan Excel seperti itu. Jadi penghitungannya sangat panjang sekali. Di Indonesia juga ada beberapa lumayan analisis data menggunakan model RAS dengan menghitungnya itu manual seperti itu, model RAS. Nah, ini
softwarenya. Silahkan jika kalian mau mengunduh, ada di winstep.com. Bisa masuk ke sini. Sudah pada install semua ini? Bentar. Cung yang sudah install, boleh angkat tangannya? Raise hand aja. Nah, yang sudah install. Ya. Baru 1 orang ya yang udah install. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti Ibu ini ya, share cara ininya. Ya. Nah ini seperti ini ya. Silahkan boleh masuk ke sini webnya winstep.com/ministep. Sebentar, saya ketik ya. Ya boleh. Mahasiswa bisa langsung gitu. Boleh, enggak. Coba saya ini. TPS. Coba saya ini kan Bu, linknya. Ya. Nah ini. Nah, bisa kalian download ini. Lumayan. Jadi kalau hanya 75 partisipan dan soalnya maksimal 25 bisa menggunakan ini. Saya share di chat, enggak? Nah, ini. Silakan. Oh, udah ya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, ini ya. Kalau saya ngebuka sekarang takutnya nge-lag, jadi sudah saya siapkan di sini. Nah, silahkan ya klik ministep install.zip lalu install. Nih yang ini nih. Mana klik on. Nah ini nih, mana sih? Ini untuk semua operating system ya, Bu ya? Ya, kecuali yang Apple itu, Bu. Oh, yang Apple nggak bisa. Nggak bisa di yang sininya. Apple nggak bisa ya. Nanti Iya, nggak bisa. Harus Windows. Ya. Iya. Oh, ini nih, klik ini nih, yang ini nih. ministep.zip. Nah, ini diklik. Silakan. Silakan. Nanti muncul di bawah ini ya, kalau udah diinstal nih yang di bawah ini. Filenya cuma 18 mega. Nggak terlalu besar. Iya, iya. Kecil ya, Bu ya? Iya, kecil 18 mega. Silakan.
Bu Aan, Bayus, Ya Bu Ella, Iya Bu, ada. iya Bu Ella, ada. menisepi penyelatnya pada Install. Lagi install Serius? softwarenya dulu Bu. Install. Takut hilang ya Bu Ella. tuh ada yang raise hand, kenapa tuh? Udah install maksudnya Bu. Yang Ryzen udah install. Oh. Teh. Tutupan layar. Nah, ini. Ya, ini ya setelah diinstal. Oh ya, Bapak Ibu aja ya, karena di sini ada Bapak Ibu, ada Bu Aan, ada Bu Ella ya. Nah ini di sini ada tutorial Ada pandang saya penggunaan juga tuh. Oh iya, ada Bapak-Bapak juga ternyata ya, jadi Bapak Ibu aja deh. Nah ini ada tutorial penggunaannya di sini di halamannya. Jadi nanti tinggal ditambah tutorials.htm, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke tutorialnya. Jadi di sini jelas sangat banyak sekali. Silahkan bisa nanti Bapak Ibu bisa dipelajari lebih lanjut karena banyak sekali ininya penggunaannya. Nah ini kemudian penjelasan keterangan dari tiap tabel di WinStep juga tinggal masuk ke sini. Karena waktu saya menulis di disertasi diminta penjelasan dari yang ada dalam tabelnya. Nah ini di sini ada penjelasannya detail, jadi manfaat dari tiap tabelnya apa, kemudian penjelasannya juga. Banyak banget ya Bu Ayu. Ya banyak banget Bu nanti tabelannya, banyak sekali. Di setiap judul ini juga banyak keterangannya, pokoknya panjang banyak. Silahkan nanti dipelajari. Waktu itu saya pelatihan 2 hari, pokoknya 2 hari full waktu itu. Itu pun hanya berapa tabel yang dipelajari. Tahun 2018 kalau nggak salah ya. Iya, iya, Nah, transfer ilmunya Bu. nah ini persiapan filenya, silahkan buka Excel. Kalian Bapak Ibu disiapkan file Excel. Kemudian kolom jangan diberi judul. Contohnya seperti ini nih. Nih, kolom jangan diberi judul. Kemudian nantilah kayak gini ya biar kebayang. Sebenarnya Ibu udah bikin ininya tutorialnya di YouTube ada. Nah, file Excel udah dibukaan semua nih. Karena lama softwarenya itu lama ngebukanya. Tapi jadi berat ya. Ininya laptopnya. Iya, iya. Iya. Bu di YouTube ada ya? Udah saya bikinkan Bu. Oh, ya. bagus, sip, keren. Ya.
Bisa Saya di-share berikan itunya enggak, Bu? linknya ya, Linknya. Bu ya. Boleh, Ah, boleh. ah. Ada. Mana ya? Udah saya simpankan ini nih di sini. Nah, ini udah saya siapkan. Oke. Ya, tentang Turnitin juga. Turnitin udah saya buatkan. Kenapa saya membuat videonya? Karena saya takut lupa gitu. Sebenarnya buat sayanya juga. Karena kan kalau yang ini kan ini ya Bu ya, hanya cara-cara gitu kan ya. Nah, ini tentang Turnitin. Jadi kalau buaan ingin punya akun Turnitin, Ibu tinggal minta aja ke perpustakaan, Bu, nanti dibuatkan. Oh, gitu ya. Ya gratis. Kalau enggak lumayan bayarnya. Iya. Cari yang gratis, Bu. Iya, ini Turnitin. Silahkan, sudah saya buatkan. Jadi Oke, nanti. makasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang ini tentang atlas. Ini tentang atlas. Yang ini tentang WinStep. WinStep yang sudah ada lisensinya, yang free-nya namanya MiniStep tadi ya. MiniStep. Dan yang ini tentang atlas lagi. Karena di atlas juga panjang ininya, penjelasannya. Bisa dicari yang dari sumber yang lainnya juga, karena banyak sekali yang sudah menyampaikan tentang atlas dan MiniStep. Bu Eyus, alamatnya bisa di-share ke saya nggak? Bisa Pak, boleh Pak, boleh. Share ya? Ya, boleh. Nanti saya kirim ke WA Bapak ya. Ya, makasih Bu Eyus. Ya, nanti ya. Ya, sama-sama Bapak. Sama-sama. Ih, saya iri. Ya, nanti saya kirimin juga ke Ibu. Tenang, saya kirimin. Ya, saya kirimin ke Ibu juga. Nah, ini. Nanti kalau Ibu Bapak minta email perpustakaannya, saya boleh nanti kirimkan. Jadi tinggal email beliau, nanti dibuatkan akunnya di Turnitin. Kopikan, copy. Bentar ya, saya kirimkan di sini lupa buatan. Nah, nanti lagi ya. Selanjutnya, udah disiapkan file Excel-nya? Nih, saya buka ya file Excel-nya. Karena buka-buka banyak jadi berat ya. Bentar nih. Nah, buka file Excel jadi seperti ini nih. Silahkan. Nih, jadi tanpa judul si file Excel-nya, satu kotak itu hanya berisi 1 digit. Seperti ini. Jadi tampilan file Excel-nya seperti ini nih, Bapak Ibu. Jadi kolom pertama silahkan diisi data apapun ya, jika mau. Kolom pertama itu nomor urut, jadi ini 01 berarti partisipan ke 1, kemudian 02 partisipan kedua. Jadi satu kolom itu satu digit ya, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ini PPL, misal ini gender, jadi kita beri keterangan P perempuan, kemudian L laki-laki dan seterusnya. Kemudian kolom-kolom berikutnya itu adalah skor dari ininya, hasil ujiannya. Ini kebetulan hasil ujian, jadi skor ujiannya dimasukkan ke sini hanya boleh 1 digit. Jadi kita menggunakan rubriknya ini ya, yang kurang dari 10 dan bilangan asli. Seperti itu. Karena kalau 2 digit nggak bisa, di sini nggak bisa diolah. Jadi kita masukinnya 0, 1, 2, sampai 9. Saya biasanya menggunakan rubriknya
0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian setting column width, ini column width, nanti muncul pilihannya, berapa pilihannya, kita setting column width-nya adalah 1 ya. Nih, isi kolom berisi 1 digit, nah ini ya keterangannya. Nah, sebelum kolom width ini diblok dulu, blok klik kanan, kemudian kolom width. Coba ada nggak filenya? Nah, ini ya misal. Shit. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya isi dari nomor urut partisipannya, ini 01 ke bawah sampai partisipan ke 40. Kemudian yang berikutnya gender, laki-laki perempuan, LP. Kemudian ini skor per nomornya. Kita masukkan seperti ini. Semua skornya dimasukkan, jadi tidak ada pecahan ya. Hanya bilangan bulat. Seperti itu, bulat positif. Hanya bilangan bulat positif. Kemudian setelah itu kita blok seperti ini. Di blok. Kemudian klik kanan. Tapi harus 1 digit ya Bu ya? Iya Bu, harus 1 digit. Jadi Kalau kita menilai 10 nggak bisa ya? Berarti nggak bisa. Okay. Iya, Sip. harus 1 digit. Iya. Kemudian kolom width. Nah, ini kolom width-nya kita isikan 1. Kalau udah 1, kita klik OK. Setelah klik OK, kemudian file, save as. Save as-nya dalam bentuk ini. Formatted ini teks dalam bentuk teks. Jadi .prn ini kemudian di save. Seperti ini. Do you want to replace the existing file? Karena ini filenya udah ada sebelumnya ya. Saya ini aja. Kalau Bapak Ibu tinggal oke aja. Tinggal oke aja gitu. Nah, kalau udah di save nanti bentuknya akan seperti ini, PRN seperti ini. Nah, file ininya kita kopikan ke desktop. Kita kopikan ke desktop, ini di copy, kemudian kita letakkan ke desktop. Nah, seperti ini. Hasil kopian ke desktop. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal drag ke software WinStep-nya. Nah, software WinStep-nya. Di sini tuh ada software WinStep, ada software Facet. Nah, jika Bapak Ibu ingin menginstal Facet juga, enggak. Nah, Facet ini khusus untuk yang seperti soal PG seperti itu. Jadi, tapi saya belum menggunakan Facet, belum pernah menggunakan Facet. Di situ juga ada Facetnya free. Nah, kalau udah, tinggal ini datanya kita drag. Nah, seperti ini. Ini tentang kemampuan awal. Kalau kemampuan awal, nah, tinggal di drag seperti ini ke softwarenya. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal enter 2 kali. Error ini. Enggak. Tuh, enter 2 kali. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk analisis hasil olahan dari software ini, itu bisa dilihat di sini. Tuh, ini banyak pilihannya. Jadi satu judul ini banyak outputnya. Jadi kita tinggal pilih mana yang akan kita gunakan dalam artikel kita. Seperti itu. Yang biasa saya gunakan yang ini, yang variable write maps, kemudian summary statistik, kemudian item measure, kemudian person measure, kemudian ini item div, kemudian person div, kemudian skala logram, ini skala logram, kemudian ada lagi tentang diagnostik siswa.
Ada di sebelah mana? Lupa lagi. Ada di situ ya. Nah, yang kita coba yang pertama tentang variable maps dulu, karena ini yang sering digunakan, variable maps. Nah, ini. Nah, ini variable maps, Bapak Ibu. Cara bacanya, itu yang kiri itu adalah partisipannya, sedangkan yang kanan itu adalah soal yang kita berikan. Ini soal-soal yang kita berikan. Kemudian yang kiri ini adalah measure-nya. Jadi ini kalau manual panjang ada bisa diturunkan, silahkan jika berminat. Nah ini, kemudian ini saya hanya mempelajari cara bacanya. Ini yang paling bawah itu adalah partisipan yang berarti menjawab soal yang ini. Jadi soal yang ini kan yang soalnya, ini partisipannya. Partisipan nomor 5, nomor 26, nomor 39 itu dia bisa menjawab soal yang ini, yang bisa dilampauinya. Ini berarti soal elips level 0, kemudian parabola level 1, dan ini hiperbola level 0. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ini adalah partisipan yang ke-13 perempuan, kemudian 25 perempuan, 31 perempuan, 35 laki-laki. Ini bisa menjawab ini nih, batasan ini. Dari batasan ini sampai ke bawah dia bisa menjawab ini. Dan partisipan dengan nilai yang tertinggi adalah yang ini. Ini partisipan dengan nilai yang tertinggi, sedangkan ini partisipan dengan nilai yang terendah. Dan ini yang paling bawah itu adalah soal yang paling mudah, dan yang paling sulit adalah soal ini. Jadi yang paling sulit ini soal elips level 4, kemudian ini soal hiperbola level 4. Ini kalau tentang soal. Kalau tentang misal tentang ini tentang skala sikap, berarti pernyataan yang paling bawah itu adalah pernyataan yang paling mudah disetujui, sedangkan yang di atas adalah pernyataan yang paling sulit untuk disetujui. Seperti itu. Berarti yang atas itu tidak ada yang jawab ya, Bu Ayu? Tidak ada yang benar. Iya, betul Bapak. Kebetulan di sini level 4 untuk elips dan hiperbola tidak ada yang bisa jawab. Seperti itu. Kalau yang ini yang paling bawah ini? Yang ini level 0 semua partisipan bisa menjawab berarti Pak, begitu. Oh, ini artinya begitu ya. Jadi, Iya. kalau ada yang di paling bawah berarti semua yang ini ya bisa. Iya, semua partisipan bisa menjawab, ya. Bisa menjawab. Iya, seperti itu. Bu Yus, kalau ini nih yang kode-kode HL ini teh gimana memberi kodenya yang dari Excel tadi? Oh, ada prosesnya. Iya betul Bu, betul. Ada prosesnya di ini. Waktu di drag awal. Sebelum drag awal sebelumnya Bapak Ibu nggak bisa jalankan ya, harusnya ya. Nih, ada di settingnya itu, setting awalnya Bu. Bentar, saya ulangi lagi sebelum ngedrag. Harusnya itu teh kalau yang baru mah ada settingnya. Mana ya? Nggak ada yang baru ya ini ya. Angket. Nah, ini coba. Saya drag lagi. Set. Nah, sebelum ke sini teh data setup dulu Bapak Ibu. Nah, ini data setup. Karena saya filenya udah dianalisis, jadi data setupnya sudah terisi. Ya, betul Bu An. Nah, di sini mau enggak? Ternyata nggak mau. Terus buat baru kayaknya ya, Bu. Iya, mungkin ya. Tapi di YouTube ada ya? Ada Bu, Ada. di situ Bu settingnya. Jadi nanti ada ngisi partisipannya dan yang lain-lain itu ada di situ. Oke. Karena sudah terisi gitu, jadi dia nggak mau gitu ya. Iya nggak mau jadinya Bu. Yang baru harus yang baru. Jadi para mahasiswa nanti coba lihat yang YouTube-nya Bu Ayus tuh untuk bagaimana setup-nya ya. Mungkin itu Iya, mahasiswa juga bingung itu. Iya. Oh ya, jadi bingung ya nggak bisa keluar ya. Udah deh, saya bikin lagi bentar. Yang tadi ya. Iya, harus isi data setup-nya. Harus file yang baru. Yang itu udah pernah diolah ya. Coba
Di rename aja yang ini, mau nggak? Coba. Nah, ini copy. Ini drag ke sini. Kenapa ya error ya? Bapak Ibu bisa tapi. Belum nyoba nih, Bu. Oh, belum nyoba. Ada yang bisa data setup-nya? Coba saya tayangkan ininya ya, YouTube-nya ya. Data setup-nya. Data setup. Mini step. Jadi berat ya, Bu ya. Iya, Bu, jadi berat. Loading. Ya, sabarlah ya, lagi belajar Ya, kok. sabar. Iya. Bentar. Berat loading yaitu dengan menuliskan data. Kalau berat sih Bu Ayus nggak apa-apa, nanti biar kita melihat langsung dari YouTube ya. Baik, Bu. Yang penting Bu Ayus sudah ada gitu ya di situ. Jadi nanti Ya, bisa dipelajari oleh semuanya. Oke. Ya, ya, sip. Terima kasih, Bu. Nah, ini Sama-sama. ya datanya di sini di Excel. Nah, silakan nanti cara pengisian datanya bisa lihat di YouTube ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut lagi ke olah data yang ini ya. Data.
ini. Klik OK tadi ya. Nah, ini. Nah, ini letakkan ke desktop. Nah, lebih cepat kayak gini ya. Nanti boleh di ini. Nah, enter 2 kali. Nah, ini. Tadi yang ini ya. Yang variable right map. Nah, muncul tadi seperti ini. Kemudian, nah ini. Tadi untuk ini partisipan dan ini untuk soalnya. Berikutnya, kalau tabel 3.1, jadi tinggal diklik, nanti tabel 3.1, nah ini output tabel, kemudian 3.1. Klik 3.1, maka muncul seperti ini. Nah, ini tabel 3.1. Nah, ini ada yang biasanya yang saya baca itu yang saya perlukan adalah ininya. Yang pertama Cronbach alfanya. Jadi Cronbach alfanya berapa, kemudian person reliability, kemudian ini juga yang diperlukan item reliability-nya seperti ini. Nah, untuk kriterianya itu sesuai dengan literatur yang diperoleh, yaitu seperti ini. Nilai alfa Cronbach yaitu mengukur reliabilitas. Nah, ini antara person dan item. Nah, ini sumbernya dari artikel Taber tahun 2018 yang sudah terbit, bisa dicek nanti. Nah, ini nilai Cronbach alpha disebut excellent jika rentangnya segini. Kemudian kalau yang low ini adalah 0,11. Kenapa tidak diterjemahkan? Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi agak aneh gitu. Contohnya ada buruk, ada jelek katanya kategorinya seperti itu. Jadi aneh. Jadi tetap dalam bahasa Inggris seperti ini kita menggunakan kategori-kategorinya. Ini di tabel 3.1 isinya summary statistik. Kemudian untuk nilai person reliability-nya dan item reliability-nya ini menurut kajian pustaka dari Sumintono dan Widiarso, ini beliau yang memberikan pelatihan waktu itu di UPI, Pak Sumintono, jadi aslinya orang Indonesia tapi ngajar di Malaysia. Sedangkan Pak Widiarso ini setahu saya beliau yang orang statistiknya, jadi di UGM, ngajar statistik di jurusan psikologi kalau nggak salah, kemudian di UGM. Kemudian beliau yang kuliahnya kayaknya fokusnya di sana, di mana gitu kuliahnya, di Eropa kalau nggak salah. Ini Pak Widiarsonya. Nah, ini menurut kriteria ini bahwa kalau kurang dari 0,67 itu lemah, antara ini itu cukup, dan antara ini itu bagus seperti ini. Jadi alhamdulillah yang hasil uji coba soal yang didesain itu berdasarkan level Van Hill ini sudah memenuhi kriteria reliabilitasnya dan yang lain-lainnya seperti itu. Berikutnya sparation. Sparation itu adalah pengelompokan person dan item. Jadi pengelompokan kriterianya. Makin besar nilai sparation, maka kualitas instrumen dalam hal keseluruhan responden dan item makin bagus, karena bisa mengidentifikasi kelompok responden dan kelompok item. Ini sparation ada di sini nih. Ini sparation di sini. Bisa kalian nanti baca, diulik aja. Jika nanti Bapak Ibu berminat bisa diulik gitu ya, bisa lah. Nah, ini sparation-nya rumusnya 4 kali sparation ditambah 1H. Nah, dengan nilai sparation-nya 1,9, maka sparation-nya itu adalah 1,79. Seperti itu, dibulatkan menjadi 2. Ini ada bukunya juga buku penjelasan tentang model RAS-nya yang ditulis oleh Sumintono dan Widiarso itu. Berikutnya yang saya gunakan yaitu item statistik. Nah, item statistik ini kita bisa melihat urutan tadi soal dari yang paling mudah dan yang paling susah. Ini soal yang paling mudahnya, yang paling bawah, dan yang paling susahnya adalah yang paling atas. Kemudian min-nya ini 0,02, simpangan bakunya standar deviasinya 1,95. Di sini bisa melihat ini juga bisa melihat soal-soal yang valid dari PT measure-nya,
kita baca dari PT measure-nya, kemudian ini infit MNSKI dan ZSTD, kemudian outfit MNSKI dan ZSTD. Jika ingin tahu apa maknanya, ada tadi di webnya ya, yang tutorial tadi bisa diklik di situ, penjelasannya lengkap. Jadi ketika kita menulis juga harus dijelaskan ini maksudnya apa, ini entry number berarti nomor soal, kemudian total score pada nomor 5, kemudian total count berarti jumlah nilainya, kemudian ini measure hasil pengukuran berdasarkan model RAS, kemudian ini model SE, kemudian ini ada infit MNSKI, ZSTD, dan lain-lain. Ada maknanya di sana dijelaskan. Nah, kriterianya ini menurut Bond et al. Tahun 2014. Jadi kita menggunakan kriteria ini yaitu untuk mengukur kesesuaian item atau ketidaksesuaian item. Jadi kalau sudah memenuhi ini, misalnya nilai outfit MNSKI lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1,5 dan semakin mendekati 1 itu semakin bagus. Sedangkan outfit ZSTD itu kalau lebih besar dari ini dan kurang dari ini dan mendekati 0 itu semakin bagus. Nah, nilai PT measure-nya lebih dari 0,4 dan kurang dari 0,85 bagus. Kalau sudah memenuhi ini berarti soal tersebut bisa kita gunakan seperti itu. Analisis berdasar hasil olah berdasarkan mini step. Jadi salah satu ini aja nanti bisa digunakan soalnya. Nah, minimal satu dari kriteria tersebut bisa digunakan. Nah, ini berdasarkan analisis ketiga data ini ternyata dari soal yang sudah didesain sebanyak 20 soal ya, 20 soal ini semuanya bisa digunakan seperti itu. Jika tidak memenuhi ini, maka perlu dilakukan revisi lagi dengan pembimbing seperti itu, baik ya bisa didiskusikan nanti dengan pembimbing seperti itu. Berikutnya Pearson measure sama kriterianya menggunakan ini. Jadi kalau misal ini Pearson berarti hasil analisis partisipannya. Ini entry number berarti partisipan urutan ke-nya, kemudian total yang diperoleh skor partisipan 1, kemudian ini banyaknya soal, kemudian ini Pearson measure hasil hitung menggunakan model RAS, dan yang ini dan seterusnya seperti ini. Entry number ini entry number soal ya, sedangkan ini yang personnya nih. Ini personnya, partisipannya yang ini. Partisipannya yang ini adalah nomor soalnya, seperti itu. Nah, untuk melihat yang ini juga caranya sama dengan yang tadi. Kita lihat dari outfit MNSKI-nya, outfit ZSTD, sama PT measure correlation. Nah, ini di sini. Jika memenuhi salah satu itu berarti partisipan sudah dinyatakan jawabannya itu valid ya, menjawab dengan sesuai dengan kemampuannya begitu. Menjawab sesuai dengan kemampuannya. Nah, nilai rata-rata yang lebih dari 0,0 itu menunjukkan kecenderungan responden yang lebih banyak menjawab setuju pada statement atau menjawab benar. Nah, ini nilai measure-nya ini. Nah, ini yang lebih dari 0,0 berarti ini dari batas partisipan 18P ke atas, nah dia berarti lebih banyak menjawab benar. Sedangkan yang ke bawah, yang negatif berarti partisipan yang banyak menjawab salah atau tidak setuju dengan pernyataan yang kita berikan lewat angket. Seperti itu. Berikutnya tabel 34. Tabel 34. Nah ini di sini nih, di item div. Di sini kita isikan item div-nya. Kemudian ini untuk mengisikan kolom mana yang akan dianalisis. Karena tadi kolom gender ada di kolom 3, berarti ini di sini kita isikan S3W1 seperti itu. Kemudian kita pilih dan klik OK. Nah, ini nanti grafiknya juga muncul Excel-nya di sini. Jadi gambarnya nanti muncul di sebelah kanan seperti itu. Nah, ini munculnya seperti ini untuk untuk melihat bias. Bias itu apa ya? Bias itu ini apa? Kayak bias itu seperti kalau di air dalam gelas itu kan kita masukkan bolpen ya. Si airnya setengah gelas, kemudian masukkan bolpen. Bolpennya kan seperti terlihat terpotong ya dalam gelas itu. Nah, itu bias seperti itu. Jadi ada
sesuatu yang pembiasan lah ya, antara perempuan dan laki-laki. Kalau di sini mah bahasannya teh beberapa soal itu menguntungkan pria atau menguntungkan wanita. Misalnya seperti ini nih. Ini dilihatnya dari probabilitasnya. Kalau yang ada yang kurang dari 0,05 berarti pada soal tersebut itu ada bias. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada yang kurang dari 0,05. Semuanya lebih dari 0,5. Jadi tidak ada bias pada soal yang diberikan seperti itu. Kalau untuk angket efikasi diri yang Ibu olah yang itu ada bias. Jadi siswa laki-laki itu cenderung lebih banyak setuju terhadap pernyataan yang seperti itu. Bias antara partisipan laki-laki dan perempuan. Di sini tidak ada ya karena lebih dari 0,05. Ini literaturnya. Nah, bias terjadi jika probnya kurang dari 0,5. Nah, kurang dari 0,05 maka terdapat bias. Ini sumbernya. Silahkan nanti bisa dicari-cari lagi. Berikutnya skala logram. Nah, skala logram itu untuk melihat respon partisipan pada setiap nomornya. Jadi katanya itu di buku ini Sumintono ditulis bahwa keuntungan menggunakan modal ras itu kita bisa menebak respon partisipan yang hilang. Kadang kalau kita memberikan angketnya terlalu banyak, ada yang terlewat diisi oleh partisipan. Misal dulu kan dalam kertas ya, jadi ada yang tidak terisi. Nah, kita bisa menebak berapa sih nilai untuk pernyataan yang kosong itu bisa dilihat. Nah, dilihat dari sini. Nah, ini keteraturannya 5555454 misal kosong gitu ya. Kosong kemudian 444552110. Berarti kalau yang kosong ini kita bisa tebak bahwa dia di nomor itu kemungkinan akan memberikan nilai 4 seperti itu. Kalau yang di pernyataan mah ada contohnya. Misal tiba-tiba di bagian sini di partisipan 8, pernyataan nomor 8 misal kosong seperti itu. Nah, ini bisa kita tebak kira-kira partisipan itu memberikan skor pada nomor tersebut berapa. Nah, ini skala logram. Jadi ini urutannya yang paling atas adalah partisipan yang paling menjawab benar, paling banyak menjawab benar, dan yang paling bawah adalah partisipan yang menjawab sebenarnya sedikit gitu ya. Nah, ini tingkat kesulitan soalnya dari kiri ke kanan. Yang paling kiri itu adalah soal yang paling mudah dan yang paling kanan itu adalah soal yang paling sulit seperti itu. Ini dari skala logram. Ini soal angket, Bu Ayu? Kalau ini soal berpikir geometri Pak kemungkinan. Kalau angket seperti itu cara bacanya. Ya. Makanya tadi kalau ada ini kira-kira akan menjawab sekian itu kok bisa diprediksi gitu ya. Iya, kalau angket seperti itu. Karena ini mah soal nggak ada, jadi nggak ada yang kosong. Semuanya terisi, Pak. Oke. Iya, iya. Nah, ini melihat data yang hilang, kemudian melihat responden yang tidak fit. Nah, kalau yang di pernyataan juga kita bisa melihat responden yang kemungkinan nggak baca soal gitu ya, karena si pernyataannya terlalu banyak, kemungkinan dia hanya menebak. Kita bisa melihat keteraturan nilai ininya. Kalau nilai di sini misal yang lain jawab setuju gitu ya, tapi dia masih sangat tidak setuju sehingga poinnya 1. Kemudian di sini 2, di sini. Nah, itu kalau tidak berurutan bisa jadi si partisipan itu menjawabnya dengan tidak membaca atau asal-asalan atau dia lagi sakit. Nah, itu bisa diklarifikasi oleh kitanya. Seperti saya menemukan di sini itu partisipan berapa ya? Ada pokoknya 1 yang tidak fit. Jadi tidak memenuhi 3 kriteria yang dari yang tadi siapa namanya? Kriteria dari yang 1 dari 3 yang harus dipenuhi itu tadi. Bond, ya menurut Bond. Nah, ini. Bond, ya menurut ini 1 partisipan saya menemukan dia tidak memenuhi satupun ini, kemudian saya klarifikasi kenapa diklarifikasi bagaimana Anda menjawab soal ini. Saya ketika menjawab soal ini, Ibu belum pernah memberikan materi ini katanya. Karena akhirnya saya langsung nggak menjawab soal tersebut. Padahal kalau mahasiswa tersebut mau
mengkaitkannya dengan yang sudah diberikan itu sebenarnya bisa diselesaikan karena mahasiswa lain bisa menyelesaikannya padahal dia kategorinya kemampuannya tinggi seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui ada siswa yang tidak sesuai menjawab dengan sesuai kemampuannya, kita bisa klarifikasi partisipannya seperti itu. Jadi kita klarifikasi dan akhirnya diketahui bahwa dia karena hanya katanya ibu belum pernah ngasih soal ini, jadi saya nggak ngerjain. Padahal setelah kita kasih bimbingan sedikit aja, clue sedikit aja, dia langsung bisa menyelesaikan soal yang diberikan seperti itu. Nah ini referensinya. Ini untuk software Atlas. Silahkan Bapak Ibu nanti banyak dah di YouTube seminar-seminarnya, kemudian cara penggunaannya banyak. Kemudian di webnya sendiri, di web WinStep-nya ini sudah lengkap panduannya. Definisi dari keterangan-keterangannya, kemudian perolehan keterangan rumusnya, dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Kemudian artikel-artikelnya. Oh ya, artikel-artikelnya sudah sangat banyak. Yang saya lihat itu banyak yang dari pasca jurusan pendidikan fisika, sudah banyak yang menggunakan RAS dan masuk ke jurnal ini ya, terindeks Scopus gitu. Banyak dari fisika yang banyak mengaplikasikan. Kalau dari negara lain juga sudah banyak, bisa di googling di Google Scholar dengan kata kunci model RAS, jadi sudah banyak menggunakan. Pada tahun awal 2000-an mereka masih manual gitu ya, menurunkan rumusnya dari tahun 1960 aja. Itu banyak yang menurunkan rumusnya masih manual-manual. Kemudian tahun 2000 analisis data hasil ujian atau hasil angket yang masih menghitung manual. Tapi semenjak ada software ini banyak yang sudah menggunakan softwarenya. Tahun 2000 berapa ya softwarenya? 2006 kalau nggak salah pertama kali muncul software WinStep ini. Seperti itu. WinStep untuk yang berlisensinya, free-nya tadi ya, namanya MiniStep. Itu untuk WinStep. Selanjutnya untuk yang Atlas. Nah, yang Atlas. Nah, sebelum ke Atlas, mungkin Bapak Ibu, kenapa sih menggunakan Atlas? Nah, kenapa menggunakan Atlas? Karena data hasil penelitian kualitatif yang saya peroleh itu sangat banyak sekali. Ini ada 59 halaman. Yang pertama itu saya mencari data tentang pengalaman belajar mahasiswa dahulu, kemudian tentang intinya tentang efikasi diri lah, saya gali efikasi diri mahasiswa, kemudian saya gali tentang kemampuan geometrinya ditinjau dari teori Van Hill. Saya gali di sini menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka via Google Form, karena ya ini sudah setengah penelitian berjalan, itu sudah masuk ke pandemi seperti itu. Ini saya gali melalui pertanyaan terbuka. Kemudian data yang lainnya agar memudahkan, jadi nanti datanya akan lebih baik di satu filekan aja. Karena kalau banyak file, saya juga agak bingung mengolah di Atlasnya. Jadi saya semua data kualitatif yang diperoleh itu dijadikan satu file, kemudian save dalam PDF, akan lebih mudah untuk memasukkannya ke dalam Atlas. Seperti itu, ini datanya. Jadi semuanya ada 59 halaman. Termasuk di sini riwayat nilai mereka di mata kuliah sebelumnya. Kemudian ini data IQ mereka, ternyata IQ mahasiswa kita tinggi-tinggi ya. Rata-rata antara 120 sampai 130. Begitu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang respon mereka terhadap geometri dari sekolah sampai sekarang. Pengalaman mereka belajar geometri itu semuanya saya jadikan satu, kemudian hasil observasi di kelas juga dimasukkan ke sini, hasil observasi saat belajar kelompok,
kemudian saat di luar kelas, karena mereka memberikan respon ternyata tidak hanya di kelas, di luar kelas juga, karena mereka sangat antusias, kebetulan sangat aktif dalam pembelajaran. Bahkan ketika mau pulang juga mereka masih nanya-nanya tentang konsep geometri. Seperti itu. Di sini saya tuliskan semua respon yang diberikan partisipan terhadap pembelajaran geometri ya waktu itu. Nah ini. Nah kebetulan saya analisis ini itu semenjak tahun 2018 sudah mulai menganalisis. Yang digunakan awal-awal itu Hyper Research, kemudian berikutnya menggunakan Atlas TI. Yang tahun sebelumnya itu masih yang free itu Atlas 8 ya. Kalau yang sekarang yang saya lihat adalah Atlas 9. Kekurangannya Atlas itu kalau yang free itu kalau nggak salah kita nggak bisa nge-save si hasil analisisnya yang sepanjang itu gitu. Jadi saya nyari lisensinya lah kayak gitu yang Atlas agar kerjaan kita yang sudah banyak bisa di-save. Bisa dicoba ya nanti apakah bisa di-save atau enggak yang free. Nah, ini Atlas.ti adalah software analisis data kualitatif berbantuan komputer yang memfasilitasi analisis data tidak struktur dan semi terstruktur dalam semua disiplin ilmu. Nah, jenis datanya apa saja ini? Ada bisa teks, gambar, audio, video, data survei. Jadi video, audio, gambar bisa dimasukkan. Data survei, referensi, bibliografi, dan yang lain-lain. Itu gambar gimana cara ngujinya Bu, menarik juga ini. Gambar ini Bu, nanti kalau misal ada jawaban siswa kayak gitu kan Bu ya, jawaban siswa. Kemudian kita komentari gitu Bu. Misal berdasarkan jawaban siswa ini berarti dia bisa menuliskan tentang apa-apa kayak gitu kalau Bu, dijelaskan gitu gambarnya. Jadi softwarenya memprediksi hasil jawaban siswa terkait gambar tersebut gitu. Apa yang ada di pikirannya gitu? Oh enggak. Kita yang buat soal. Software itu dia hanya membantu memanage data kita yang sebanyak itu aja Bu. Iya. Software mah dia nggak bisa ini. Kayak ini menarik banget kalau bisa. Enggak Bu, enggak. Kita yang nanti bekerja mah tetap kita sesuai dengan temuan data di lapangan berdasarkan teori yang ada, nanti kita yang membangun ininya mah temuannya seperti itu. Nah ini membuat kode-kode dan yang lain-lain, kemudian membantu mengatur, memasang kembali, mengolah materi dan lain-lain katanya biar secara sistematis. Nah, cocok untuk studi kualitatif, tinjauan pustaka atau metode campuran untuk kualitatifnya ya maksudnya seperti itu. Ini referensinya. Nah, ini cara unduhnya, silahkan Bapak Ibu masuk ke sini, atlas.com untuk free trial version. Ini satu orang satu akun ya, jadi kalau nggak salah, kalau hasil downloadan orang lain itu nggak bisa dipakai kalau nggak salah ya. Seperti itu, jadi kalau mau download silahkan masuk ke sini, kemudian daftar, register, nanti linknya dimasukkan lewat email, seperti itu Bapak Ibu. Boleh dicoba nanti. Nah ini. Jadi satu orang kalau nggak salah satu file bisa masuk. Nah ini free trial versinya. Nah 9 ya sekarang mah, dulu mah 8 udah berubah. Nah ini mah bisa untuk Windows dan Mac. Seperti itu. Nah isi email, silahkan isi email. Kemudian passwordnya, kemudian klik create account, kemudian cek email untuk aktivasinya. Nah, aktivasi. Setelah aktivasi, verifikasi akun. Silahkan jika mau dicoba. Kemudian isi nama dan klik complete registrasi. Nah, first name-nya, last name-nya, kemudian complete registrasi. Nah, ini free ya, jadi itu belanjanya free, kemudian complete. Nah, berikutnya kita dapat softwarenya free trial license. Nah, ini download. Nah, ini download atlas.ti Windows yang untuk Mac, silakan untuk Mac. Nah, ini
softwarenya 354 MB, jadi lumayan. Dibandingkan dengan tadi yang mini step cuma 18 MB. Nah, jika sudah selesai, silahkan diinstal, kemudian buka dan klik create. Mau diinstal sekarang, Bu, atau bagaimana, Bu? Enggak, mahasiswa mungkin ini yang saya nanti khusus tutorial ke Bu Ayus. Tutorial khusus. Gimana yang lain mahasiswa mau ditunggu instalnya atau dilewat aja? Ada yang komen kah? Mana ya? Siapa ya yang saya tanya ya? Bu Ayus, kalau yang Atlas tuh khusus data kualitatif atau bisa juga Betul, yang kuantitatif? Ibu. Kualitatif Khusus ya. kualitatif, Bu. Ya, khusus kualitatif. Ya. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Abid bisa ini enggak? Abid. Jangan-jangan anaknya kabur, Bu. Nah, itulah. Saya ngecapruk sorangan. Ya, udahlah lanjut aja ya. Pada cicing baik. Ada di YouTube nanti Saya malah anak-anak kreatif. hadir Pak Bu Ayus mendengarkan dari tadi. Terima kasih, Bu. Ini aja Bu Ayus, apa yang Bu Iya. Ayus berikan di layar itu berikan juga kopiannya. Gitu. Ya. Oh iya Pak, mangga. Supaya sebagai petunjuk. Ya. Gitu. Ya. Ya, ya. Terima kasih Bu Ayus, terima kasih. Sama-sama Pak. Nah ini jika sudah selesai diinstal, kemudian tinggal create new project ya, create new project. Karena takut nge-lag juga, Ibu udah bikinkan ininya nih. Nah beri nama filenya, kemudian tinggal klik create. Seperti itu. Kemudian masukkan file dengan klik add document. Jadi tinggal klik ini nih, add document. Bisa nggak ya? Berat nggak ya? Nah ini atlasnya. Nah ini create project. Seperti ini. Create project. Itu kan loading. Lama kalau dadak buka teh. Nah coba. Create. Hilang kursornya, Bu. Lama, susah dah kalau sambil online mah. Ya, kayak gini. Jadi nanti add dokumen seperti biasa, nanti add files. Setelah add file, maka akan muncul filenya di mana. Atlas itu memang berat. Tadi kan softwarenya aja kan hampir 800 mega ya. Setelah diinstal kan dia jadi berat. Tuh dari berapa menit baru muncul dia ininya programnya. Nah ini pilih filenya seperti biasa kalau kita mau kayak nge-save file gitu kan ya. Proses-prosesnya seperti itu. Tinggal dibuka filenya kemudian open. Nah setelah open, nah file kita kan terbaca di sini di atlasnya. Nah ini sudah terbaca, sudah muncul yang tadi 59 halaman. Bisa aja satu file tapi ribet. Saya lebih suka untuk semua file digabungkan. Nah, setelah itu kita lakukan ini coding terhadap data-data yang sudah kita peroleh. Pilihannya itu ada auto coding, quick coding, list coding, code in vivo, open coding, dan udah cuma itu ada 5. Kalau auto coding itu berarti kita otomatis, jadi tinggal menuliskan kata kuncinya nanti langsung terblok. Nah ini contohnya auto coding. Nah auto coding itu berarti otomatis. Nah misal ini kata kuncinya saya cari SMP, maka saya buat kodenya itu adalah pengalaman siswa. Kebetulan yang saya ini kan tentang efikasi diri dan level berpikir geometri. Jadi itu kode-kodenya yang akan dibuat itu yang berkaitan. Halo Bu Ayus. Bu Ayus, adakah?
Bella, Panda, ada ini masih ada? Ada aku. Oh, ada. Berarti Bu Eyus ya, yang kurang bagus ininya jaringan. Bu Eyus. Bu An mungkin iya, Bu Eyusnya. Yang lainnya dibuka dong kameranya, jangan-jangan kata Bu Eyus tidak ada di tempat nih. Coba lihat deh. Ada buka cam, bisa sedih. Coba buka-buka yang lain. Ini Bu Fitri, cuma geningan sanes mahasiswa. Bu Fitri, oh Abi tadi mah dipanggil-panggil, Abi teh kemana? Mau dijadiin host? Nggak ada, lagi Abi udah mabur jadi host, kayaknya. Abi udah jadi host ya sekarang ya, Bit? Belum di-mute tuh, Bu. Mikrofonnya trouble. Oh iya. Oke. Makasih masih di Kalau ada tempat. yang mau ditanyakan ke Bayus langsung saja ya daripada lupa. Dini, ada yang mau ditanyakan ke Bayus ya langsung ya. Bayusnya ini kayaknya jaringannya lagi kurang bagus. Sariwangi jaringan kurang bagus, Ledeng mah tidak. Gimana Cimahi? Gimana Geger Kalong Hilir? Nah, Geger Kalong Hilir mah bagus. Terus Oke. suka rasa naon Bu Fitri teh? Bu Fitri Suka haji, Bu. iya suka haji. Gimana Panda? Suka haji. Ya Bu Fitri disuka haji. Haji. Bagus di Cimahi masih gak. Tapi Oh gitu. yang bodoh. Oke, kita tunggu Bu Ayusnya dulu. Gimana ini kesannya nih mahasiswa? Pelatihan ini gimana? Menambah wawasan ya? Selama ini teh yang tahu SPSS ya? Halo? Kok pada nggak nyaut ya? Nambah katanya Bu, bukan nambah wawasan, nambah bingung. Bingung ya Bu, SPSS sama Excel aja cina kata Abi. Nambah bingung katanya Bu, bukan nambah wawasan. Sama bingung ya. Untuk yang kualitatif mah perlu yang itu apa tuh WinStep sama apa barusan